PPL 3 PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta di SMA Negeri 1 Singket Edi Nopriawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tapi sepertinya hari ini banyak yang kosongnya mejanya ya. Oke, baik, sebelum kita mulai belajar pada pertemuan kali ini, silakan satu orang untuk memimpin doa pertemuan hari ini. Silakan. Andika, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, saya coba absen dulu ya. Adila Rofa Aulia. Ini suratnya ya. Oke. Aldo. Andika Juliani. Aski. Juga. Asmaul Husna. Cindy Julia, Dewa Erlangga, Dina Fitria, Joni, Tapi juga, Elvia, Faresta, Anggi, India, Kesha, Amelisa, Maulana, Muhammad Sutrisna. Oke, ramai yang sakit hari ini ya, luar biasa. Hampir 10 orang juga nih yang sakit hari ini ya. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mulai belajar, silakan anda semua periksa dulu sampai ada di bawah lainnya. Kalau ada silahkan juga. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan bentuk molekul, ya, bentuk molekul 3D atau 3 dimensi. Bentuk molekul ini merupakan bagian dari materi ikatan kimia. Oke, nah, ini kenapa hari ini kita belajar bentuk molekul menggunakan model problem based learning? Seperti biasanya di pertemuan sebelumnya juga model problem based learning, karena merujuk pada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, yaitu implementasi model problem based learning berbantuan alat peraga untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kimia siswa kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Penelitinya adalah Ani Diastuti. Nah, jadi penelitinya juga guru di SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Jadi untuk pertemuan kali ini kita tetap menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media augmented reality. Ya, kemarin saya sudah suruh kalian semua untuk menginstal aplikasi apa? Assembler Edu. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang
ikatan kovalen, kemudian ikatan apa lagi? Ikatan ion, terus ikatan logam, terus ikatan kovalen rangka dua, ikatan kovalen tunggal, terus apa lagi? Rangkap 3. Masih ada 2 lagi, apa lagi belum? Ikatan kovalen, koordinasi sama apa? Polar dan non polar. Oke, berarti masih ingat, masih lekat di ingatannya, dan insya Allah isi atau konten dari submaterinya juga masih ingat. Oke, sebelum kita mulai ada video motivasi untuk menambah silakan perhatian. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Oke, ini ya, ada quotes yang dikeluarkan oleh Bapak B.J. Habibie. Oke, kita lanjut pada kompetensi yang hari ini akan kita capai atau target yang ingin kita capai. Yang pertama ada kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Bisa Anda lihat di KPD-nya. Kemudian ada IPK yang ingin kita capai. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dari suatu molekul. Yang kedua, menentukan bentuk molekul suatu senyawa menurut teori PSFR dan teori domain elektron. Yang ketiga adalah menentukan bentuk molekul suatu senyawa menurut teori hibridisasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan dari suatu molekul dengan tepat, ya, dengan bertanggung jawab dan disiplin tentunya. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah siswa mampu menentukan bentuk molekul suatu senyawa menurut teori PSFR dan teori domain elektron dengan benar, dengan bertanggung jawab dan kreatif. Oke, kemudian yang ketiga, siswa mampu menentukan bentuk molekul suatu senyawa menurut teori hibridisasi dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pertemuan kali ini. Oke. Nah, ini ada deskripsi kegiatan
yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, Anda semua akan diorientasi masalah atau diberikan masalah, bagaimana nanti cara memecahkan masalahnya. Makanya kita menggunakan problem based learning. Kemudian yang kedua adalah Anda semua akan berdiskusi baik dengan kelompoknya, ya, ataupun mencari informasi. Ya. Kemudian melakukan penyelidikan apakah sesuai atau tidak di teori dengan kenyataan yang Anda baca. Kemudian menyajikan hasil, melakukan tanya jawab dengan teman, refleksi, kemudian melakukan evaluasi. Yang diikuti evaluasi dengan soal objektif. Nah, untuk penilaian, ya, untuk penilaian hari ini kita akan menjalankan dua penilaian. Yang pertama penilaian keterampilan, dilihat dari keaktifan Anda semua dalam diskusi dan tanya jawab. Kemudian di penilaian pengetahuannya kita akan mengambil penilaian dari nilai evaluasi terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita lanjut pada materinya, silakan Anda semua keluarkan kertas satu lembar. Kita akan lakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan dasar Anda semua. Oke, silakan kertas lembarnya dikeluarkan. Buat namanya, kemudian kelasnya, ya. Nah, ini soal yang pertama adalah tentukan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan dari molekul H2O dan CO2. Oke, kemudian soal yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan teori hibridisasi. Oke, waktu Anda mengerjakan 5 menit. Jangan ada yang ngetek, ya. Ini kita cuma pengen mengetahui kemampuan dasar Anda semua. Apakah tadi malam belajar atau tidak sebelum mau masuk pelajaran kimia hari ini. Oke, silakan dikumpulkan semuanya. Sudah selesai, ya? Ya, silakan dikumpulkan. Yuk, kumpulkan jawaban dari soal pretestnya. Yuk, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sudah? Silakan kumpulkan. 1. Oke, terima kasih Anda semua, ya. Dalam lagi. Oke, nah hari ini kita akan menggunakan media augmented reality. Ya, akan menggunakan media augmented reality atau AR. Nah, jadi hari ini kita akan tampilkan bentuk molekulnya yang tidak terlihat. Misalnya bentuk molekul O2, bentuk molekul H2O, bentuk molekul CO2 akan kita hadirkan di dalam kelas ini bagaimana bentuknya secara nyata. Dengan apa? Dengan augmented reality. Oke. Nih, sebelum kita lanjut dengan diskusi kelompoknya, Anda semua akan berdiskusi, akan berbagi tentang ilmu yang sudah Anda dapatkan dari hasil diskusi dan bahan bacaan yang Anda kumpulkan di rumah ataupun di sekolah ini. Nah, di depan ada gambar apa tuh? Ada gambar berlian sama pensil. Kenapa Pak hari ini kok belajar tentang bentuk molekul, tapi yang ditampilkan adalah berlian dan pensil? Berlian itu ada bentuknya nggak? Semakin rumit bentuk berlian, harganya semakin mahal. Betul? Nah, kalau dihubungkan dengan pensil, apa hubungan berlian dengan pensil? Tak tahu kan? Ini yang jadi permasalahan hari ini. Kemudian Ananda kalau bandingkan
perbedaan berlian dengan pensil. Pensilnya yang dibahas bukan kayunya ya, tapi grafitnya, ujung pensilnya. Kalau kita bandingkan berlian dengan ujung pensilnya, apa yang nampak? Berlian itu kalau dipukul-pukul pun pecah ya? Ya. Ya, berlian kalau dipukul-pukul tidak pecah, tidak akan pecah kalau berlian. Kalau pensil Ya. ditekan aja Pak, patah. Betul? Kalau ditekan ini misalnya semakin pecah di ujungnya. Betul? Nah, inilah perbedaan antara berlian dengan ujung pensil atau biasa disebut dengan grafit. Ujung pensil itu grafit. Dalam ilmu kimia ternyata pensil dan berlian itu punya bentuk molekul yang sama. Tapi yang satu kuat, yang satu tidak kuat. Yang satu mudah pecah, mudah rapuh. Yang satu lagi dipukul pun tidak pecah. Nah, ternyata berlian dengan ujung pensil itu strukturnya sama. Jadi kalau nak jumpa berlian yang murah, yang dekat dengan kita hari ini, salah satunya adalah ujung pensil atau pensil yang bisa digunakan. Kan sekarang banyak nih pensil yang pakai isi ulang ya, tidak pakai raut, pakai isi ulang. Itu isinya adalah grafit. Grafit itu sama dengan berlian. Nah, tapi apa yang membedakan keduanya hari ini akan kita pelajari. Baik, sebelum kita lanjut, silakan nonton lagi videonya. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa berdoa ya. Hari ini kita akan belajar materi bentuk molekul. Apakah kamu pernah melihat cincin berlian atau pensil? Apa ya hubungannya dengan materi kita? Ini adalah intan. Ada yang tahu apa keistimewaan intan? Ya betul, mahal dan ya dia itu kuat. Sedangkan pensil atau yang terbuat dari grafit, dia gimana? Dia mudah rapuh, ya, mudah patah kan? Betul. Antara intan dan grafit itu tersusun dari atom cahaya yang sama loh. Kok bisa ya ada yang kuat dan rapuh? Cari tahu ya. Oke, di situ dia tadi suruh buka LKB. Artinya, nah ada beberapa penjelasan yang tadi sudah disampaikan di dalam videonya. Silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok.
silakan kalian presentasi ya dari masing-masing kelompok dari hasil di sini. Nah, oke, kita minta dua kelompok saja yang tampil. Dan dua kelompok saja yang tampil yang membahas tentang teori PSFR dan teori simplifikasi. Oke, kelompok mana yang siap? Yang sudah siap untuk teori PSFR? Boleh. Kelompok mana? Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Teori PSFR. Apa aja yang Anda dapatkan dalam diskusi kelompok terkait dengan teori PSFR-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Claudia. Hari ini saya akan mempresentasikan diskusi menurut kelompok kami tentang PSFR, yaitu singkatan dari Valence Electron Pair of Fusion atau plasma elektron kulit valensi dari tolak-tolak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aul ya. Tunggu, sebagian besar yang Aul jelaskan, ada nggak yang mau nanya? Punya pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Aul tadi. Coba, silakan dari kelompok lain yang mau beri tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Ya, silakan, boleh. Kenapa PAB dia nol kalau di saudari yang berpasangan kan O tu ada satu dua tiga empat. Kenapa PAB dia nol? Sini saya coba akan menjelaskan ya. Oke, terima kasih untuk Aul, berikan tepuk tangan dulu. Dan dulu tangan dia. Nah, ini perhatikan. Ini adalah struktur Lewis dari CO2. C-nya 1, O-nya 2. Sekarang si Aul tadi sudah menentukan konfigurasi elektron. Ingat gak elektron valensi itu yang mana? Iya, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Coba tengok elektron valensi C berapa? 4. Tulis, saya bikin dengan tanda silang X, X, X. Ada berapa nih di keliling C? Ada 4 X elektron. Di kulit O, di atom O-nya ada berapa elektron valensinya? 6. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sama-sama sudah punya Lewis masing-masing atomnya. Sekarang tinggal menunjukkan. Kemarin Pak Edi bilang yang jomblo ya harus ketemu sama yang jomblo. Jangan yang jomblo jadi orang ketiga. Jumpai yang jomblo di O sebelah sini ketemu sama yang jomblonya, betul? Yang jomblo sebelah sini ketemu sama jomblo yang di C-nya. Nah sekarang yang ini ketemu sama jomblo yang sebelah O sebelah kanan, ini juga ketemu. Dari sini C dengan O ini menunjukkan ikatan apa ini? Apa? Ikatan rangkap dua. Pak, seharusnya kata Pak Edi kemarin, ya ini kata Pak Edi kemarin, kalau nitrogen tangannya 5. Betul? Kalau nitrogen tangannya 5, PEI-nya ada berapa nih? PEI-nya ada berapa? PEB-nya ada berapa? PEI-nya 3, PEB-nya 1. Nih, dia yang sudah punya pasangannya, yang sudah bebas, tidak perlu lagi berikatan. Nah, kenapa yang ini tangannya pasangan elektronik katanya 3, yang ini PEB-nya 1? Jelas. Kenapa? Sendiri 3, yang berpasangan 1. Sekarang di karbon sendiri.
Seharusnya pasangan elektron ikatannya ada berapa? Ada 4. Tapi karena semuanya berikatan dengan unsur yang sama, yang ini. Nah, ikatan rangkap buah ini dianggap sebagai satu ikatan. Ikatan rangkap buah sebelah sini dianggap sebagai satu ikatan. Sehingga pasangan elektron bebasnya masih ada nggak? Dari awal memang tidak ada. Pasangan elektron bebasnya 0, pasangan elektron ikatannya sama dengan 2. Yang seharusnya 4 menjadi 2. Jadi tidak dominan karbon ini, pasangan elektron ikatannya dominannya selalu 2. Tidak, tergantung dengan siapa dia membentuk ikatan. Nah, beda lagi cerita nih, kayak yang BCl3 dan NH3 seperti yang ada di LKPD. Siapa yang mau coba gambarkan? Ayo dari kelompok lain yang mau coba gambarkan terkait dengan BCl3 dan NH3 yang sudah kalian kerjakan di LKPD masing-masing kelompoknya. Ayo, ada nggak? Ada yang mau coba? Dari kelompok lain? Ya, boleh. Boleh Raisa. Silakan. Oke. Sudah Raisa? Sudah semua ya? Sudutnya, kalau kayak gini kan nggak tahu kita ya. Sudutnya nggak kelihatan. Tapi kalau menggunakan assembler itu dan pad tadi, sudutnya terlihat. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk Raisa. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi untuk teori hibridisasi. Silakan Tasya. Kelompok 4 untuk menjelaskan teori hibridisasi. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Febri Putri Lestari, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjelaskan kembali mengenai materi hibridisasi. Teori hibridisasi adalah sebuah konsep bersatunya orbital atom membentuk orbit hibrid yang baru. Sesuai dengan penjelasan kualitatif sifat ikatan atom. Penjelasan bentuk molekul dengan menggunakan teori hibridisasi berkaitan erat dengan teori diagram orbital. Contohnya, dan tadi adalah penjelasan yang mengenai materi teori hibridisasi. Bagi teman yang belum paham, dipersilakan bertanya. Jawab. Andika? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan eksitasi? Oke, eksitasi adalah perpindahan elektron dalam suatu atom, molekul maupun ion dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, tangan untuk Tasya ya. Nah, kalau kita cerita, Pak, apa hubungannya dengan intan tadi dan juga grafit atau pensil? Ayo, sampai di sini bisa nggak kita pecahkan apa hubungannya antara bentuk molekul dengan intan yang keras dan juga grafit yang mudah rapuh? Apa hubungannya? Nah, ini ada hubungannya dengan kerapatan ikatan. Semakin rapat ikatannya, semakin banyak ikatan yang terjadi di sana, maka dia akan semakin kuat. Bentuknya sama, unsur yang di dalamnya juga sama, tapi kerapatannya yang berbeda. Berlian itu terbentuk dalam proses alam. Nah, di alam saja. Pak, kok bisa berlian itu ada yang sudutnya banyak betul? Ada yang dikit-dikit. Nah, itu yang kenapa harganya mahal. Karena bentuknya semakin kompleks. Kenapa harganya sampai miliaran? Betul ya? Oke, untuk pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan keseluruhan? Mengambil kesimpulan, mereview apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian bagaimana tanggapan dengan proses belajar menggunakan augmented reality.
dengan melihat secara nyata bentuk molekulnya. Ayo, siapa? Saligin gimana proses belajar hari ini yang ditangkap oleh Saligin? Agak rumit. Bisa dipahami karena penjelasan juga dan pendidikan yang mudah dimengerti dan berbagai bentuk. Kalau yang mau bikin reviewnya hari ini tuh belajarnya tentang apa aja? Ya, silakan. Siapa? Andika. Kan tadi sudah banyak tuh nanya dan menjawab juga. Hari ini tuh belajarnya tentang apa aja? Ya. Menentukan PEP dan PEI. Ya, yang pertama menentukan PEP dan PEI. Kemudian apa lagi? Teori hibridisasi. Hibridisasi. Kemudian apa lagi yang dipelajari? Teori apa lagi yang kita? Ya, bentuk molekulnya ada linier, piramida trigonal, segitiga planar. Kemudian satu lagi yang terakhir, teori apa? Ada yang lain? Teori domain. Teori domain elektron atau PSFR. Oke, Anda semua. Tadi kita sudah melakukan diskusi. Anda semua sudah melihat bagaimana bentuk molekul melalui media augmented reality, betul ya? Dan Anda semua sudah bisa menghitung pasangan elektron bebas, pasangan elektron ikatan. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi dari proses belajar yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, silakan keluarkan kertas satu lembar. Kita akan melakukan proses. Oke, ya silakan. Selesai semuanya ya? Sudah? Oke, silakan kumpulkan di meja paling depan jawabannya. Kumpulkan di meja paling depan, kita akan langsung koreksi. Ini. Nah, ini ada soal yang pertama adalah P dan CL dengan nomor atom 15 dan 17. Kita jawab aja ya. Kali ini berarti 2, 8, 5. 2, 8, 7. Betul ya? P-nya 1 nih ya, PCl5 berarti CL-nya ada 5 CL. Maka jawaban yang tepat adalah D. Silahkan koreksi jawabannya. Oke, semuanya sudah kita koreksi ya. Sudah. Sekarang coba dari pengoreksi, siapa temannya yang dapat 100? Ya, berapa orang temannya yang dapat 100? Oke, ada 5 orang. Andika, mengoreksinya siapa? Aldo. Tepuk tangan untuk Aldo ya. Tepuk tangan berarti Aldo. Rizky, ngoreksinya siapa Rizky? Siapa? Tasya. Tasya juga dapat 100? Tepuk tangan dulu. Oke, berarti masih ada yang lain yang dapat 80. Namanya ya, yang dapat 80. Ya, Sutrisno, siapa yang dapat 80 yang kamu koreksi? Siapa? Solihin, dia bukan Solihin. Oke, baik Anda semua ya. Selamat untuk yang mendapat nilai di atas KKM. Untuk beberapa siswa yang masih mendapat nilai di bawah KKM, belajar lagi. Nanti akan kita berikan pengayaan ya untuk pendalaman materi dan akan kita lakukan remedial. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.